Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 15 Februari 2023. Injil hari ini diambil dari Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Kita diingatkan bahwa kerjasama selalu mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk bekerja sama dengan sesama kami dan juga dengan Engkau. Bukalah hati dan mata kami ya Tuhan, untuk melihat dan merasakan kebutuhan sesama kami dan membawanya kepadamu agar Engkau membantunya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat pohon yang berjalan. Aku melihat orang, kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kerjasama mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan. Pada suatu sore, seorang bapa mendekati saya dan meminta untuk mendoakan anaknya agar bertobat dari kebiasaan buruk yang selalu dilakukannya. Dengan senang saya menerima permintaannya, tetapi sewaktu saya bertanya balik kepadanya, "Apakah Bapa selalu mendoakan dia sampai saat ini?" Dengan jujur dia katakan, "Pater, saya sudah capek berdoa. Saya merasa doa saya tidak didengar oleh Tuhan. Saya datang ke Pater meminta Pater untuk mendoakan dia karena saya percaya bahwa dengan doa Pater anak saya bisa bertobat." Mendengar penjelasannya, saya turut merasa prihatin. Dengan penuh keyakinan saya mengajaknya, "Mulai sekarang kita harus sama-sama mendoakan dia. Saya akan mendoakan dia, tetapi Bapa dan keluarga juga harus sama-sama mendoakan dia. Ajak juga anak Bapa untuk berdoa. Ajak anak Bapa dengan sopan, jangan memaksa. Ingatkan dia supaya jangan lupa berdoa. Kalau kita selalu bekerja sama, maka apa yang kita dambakan pasti akan tercapai. Kita harus tanamkan rasa prihatin dan kasih sayang kepadanya. Apakah Bapa bersedia supaya kita sama-sama mendoakan dia? Tanya saya. "Baik Pater, saya bersedia dan saya akan meminta keluarga dan anak saya supaya kita sama-sama berdoa untuk dia," jawabnya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus,
Hari ini Yesus menyembuhkan seorang yang buta matanya sejak lahir. Injil katakan bahwa dia dibawa oleh orang lain. Orang lainlah yang berinisiatif membawa dia kepada Tuhan, kepada Yesus. Injil tidak menjelaskan siapa mereka itu, apakah orang tuanya atau keluarganya sendiri. Yang pasti bahwa mereka yang membawanya ke Yesus adalah orang-orang yang sangat prihatin dan menaruh belas kasihan kepada orang buta itu. Sebagai makhluk sosial, mereka turut merasa bertanggung jawab atas kehidupan orang buta ini. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus bisa menyembuhkan dia. Satu ajaran yang sangat menarik untuk kita, bahwa kerjasama selalu mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan. Selain itu, Tuhan selalu mendengarkan doa dari mereka yang punya hati untuk melayani sesama yang menderita. Memberi diri untuk dilayani dan kesediaan untuk melayani orang lain adalah satu modal yang sangat penting agar kerinduan dan cita-cita kita bisa tercapai. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, perkuatkanlah semangat kerjasama antara kita. Si buta dalam Injil hari ini disembuhkan oleh Yesus Kristus karena dia sendiri memberi dirinya kepada mereka yang mau melayani dia. Jadi kerjasama selalu mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu membuka hati dan mata kita untuk saling merasakan dan melihat kebutuhan sesama. Dan semoga kita pun selalu siap bekerja sama dengan mereka yang mau melayani kita. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.